Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf alaihissalam banyak dikenal dalam masyarakat sebagai nabi yang memiliki wajah tampan dan memiliki sifat baik hati dengan suara yang lembut. Terdapat kisah unik dan menarik untuk diketahui muslim mengenai kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha. Zulaiha merupakan ratu di kerajaan Mesir yang juga menjadi ibu angkat Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu sangat mencintainya. Cintanya bukan sebatas anak dan ibu, melainkan rasa cinta terlarang yang dirasakan oleh Zulaiha kepada Nabi Yusuf alaihissalam hingga membuatnya galau hingga 40 tahun. Saat Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa, ketertarikan Zulaiha kepadanya semakin menjadi dan ia berupaya untuk memilikinya dengan cara-cara yang kotor. Kisah cinta ini berawal dari pertemuan antara Nabi Yusuf dan Zulaiha. Keduanya diketahui bertemu lantaran Nabi Yusuf saat itu adalah budak yang diangkat menjadi anak oleh Kiftir al-Aziz, yaitu suami Zulaiha yang saat itu sedang menjabat menjadi Menteri Keuangan di Mesir. Di malam yang sepi, dengan langit yang gelap gulita, bintang dengan berjuta keindahan, angin kencang terasa lembut menerpa wajah. Ketenangan malam membuat Zulaiha tertidur di kamarnya. Di tengah indahnya malam, mimpi indah hadir dalam tidurnya. Sosok pemuda tampan yang menghimpun ketampanan separuh manusia dunia hadir dalam mimpinya di tengah taman yang indah dan harum. Keindahan taman seolah hilang di hadapan pemuda tampan itu. Hati Zulaiha bergetar hebat. Hatinya jatuh cinta pada pemuda itu. Ya, jatuh cinta. Zulaiha kalah dengan ketampanan pemuda tampan itu. Ya Tuhan, siapa pemuda itu? Zulaiha bimbang saat terbangun dari tidurnya. Rasa cinta Zulaiha pada pemuda tampan itu semakin menusuk hatinya. Ya Tuhan, siapa yang bisa membawanya kepada aku sekarang? Apakah kamu angin? Siapa yang bersedia menyampaikan cintaku padanya? Atau apakah kamu air? Siapakah yang dapat mengalirkan anggur cintanya kepadaku? Atau kamu adalah bumi? Siapa yang bisa mempertemukanku dengan pujaan hati? Api telah membakar seluruh hatiku. Dia menghabiskan setiap malamnya dengan mengemis dan memohon agar bisa dipertemukan kembali dengan pemuda yang telah dia rindukan sejak mimpinya sebelumnya. Suatu malam, pemuda tampan itu kembali dihadirkan di hadapannya dalam mimpinya. Zulaiha bertanya, "Siapakah Anda, Tuan? Siapa yang telah menarik semua perhatianku? Siapa yang menghabiskan siang dan malamku untuk mengingatmu? Siapa kamu?" Pemuda itu berkata, "Saya Wazir Agung dari Mesir." Zulaiha terbangun mencari Wazir Agung untuk menemuinya. Zulaiha menyuruh ayahnya menikah dengan Wazir Agung. Ayahnya terdiam dan ingin mengetahui seberapa besar keinginan Zulaiha untuk bertemu dengan Wazir Agung. Suatu hari seorang wazir diundang. Di balik pintu, Zulaiha memandang dengan dada berdebar-debar. Apakah dia yang mencuri hatiku? Saat melihat wajah sang wazir, betapa sedihnya hati Zulaiha karena dia bukanlah pemuda tampan yang diharapkannya. Tiba-tiba Zulaiha mendengar sebuah suara. "Melalui wazir ini, kamu akan bertemu dengan pujaan hatimu." Zulaiha yang tadinya lemas dan lemah, hampir putus asa, kini semangat kembali. Zulaiha tetap menikah dengan Wazir Agung Mesir. Namun keanehan dalam rumah tangga mereka terlihat jelas. Namun wazir menerima takdir yang telah ditentukan. Demikianlah Zulaiha sudah lama tidak hadir dalam mimpi pemuda tampan itu. Zulaiha ingin sekali menyebutkan namanya, namun ia tidak mengetahui nama pemuda tampan itu. Hanya bayangannya saja yang tak meninggalkan mimpi Zulaiha. Siang dan malam dihabiskan untuk mengenang orang yang dicintainya. Suatu malam pemuda itu dihadirkan lagi dalam mimpinya. Zulaiha bertanya, "Siapakah pria yang memiliki wajah separuh dunia? Siapa namamu?" Pemuda itu tersenyum. Senyumannya menghidupkan kembali tumbuhan mati di sekitarnya, menyegarkan yang layu, menyembuhkan hewan yang sakit. "Saya Yusuf." Zulaiha terbangun dari tidurnya. Bayangan Yusuf semakin membesar, dan bibir Zulaiha hanya menampakkan nama Yusuf. Yusuf. Suatu hari, Zulaiha mendengar ada seorang anak laki-laki bernama Yusuf di pasar. Lalu ia bergegas mengajak pembantu-pembantunya di sana. Dengan tandunya diiringi para pelacur, Zulaiha menuju ke pasar. Ia mengintip melalui tirai kuning tandunya untuk melihat anak laki-laki bernama Yusuf.
"Ya Tuhan!" teriaknya dengan nada tertahan. "Hei, dia ada dalam mimpiku. Pelayan, belilah budak itu di pasar. Tidak peduli berapa harga dia membelinya. Jangan biarkan orang lain mengambil alih. Jika perlu, beritahu mereka bahwa istri Wazir Agung Mesir membeli budak." Yusuf dijadikan budak wazir dan Zulaiha. Yusuf diperlakukan istimewa dengan diberi pakaian yang indah dan makanan yang sama seperti wazir dan Zulaiha. Anak-anak lelaki lainnya iri dengan keistimewaan Yusuf. Sejak saat itu Zulaiha berusaha menarik perhatian Yusuf dengan cara apapun. Suatu hari, Zulaiha mengajak Yusuf melewati koridor kamar. Semua pintu kamar dikunci oleh Zulaiha, dan sesampainya di kamar terakhir, jauh dari yang lain, Zulaiha mengunci kamar itu terlalu sembunyi-sembunyi. Rasa rindu Zulaiha pada Yusuf yang sudah berlangsung bertahun-tahun tak terbendung lagi. Zulaiha menghampiri Yusuf, namun Yusuf menghindar. Yusuf tak ingin terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Ia pun melangkah keluar kamar, dan Zulaiha menarik baju Yusuf hingga robek. Yusuf pun berlari dan keluar kamar, seperti Tuhan membuka pintu kamar yang terkunci. Rasa malu atas kejadian itu terungkap, dan semua orang mengejek Zulaiha. Cara-cara halus tidak dapat menggoyahkan keimanan Yusuf, sehingga Zulaiha menggunakan cara-cara dengan meyakinkan wazirnya untuk memenjarakan Yusuf yang telah merayunya. Kemudian Yusuf dipenjara selama 7 tahun. Singkat cerita, Nabi Yusuf berhasil dibebaskan oleh petinggi Mesir yang bernama Raja Ahmadun dan menjadikannya Menteri Keuangan di kerajaannya. Kala itu, Yusuf disibukkan memimpin kerajaan Mesir untuk mengurus musim paceklik di daerah tersebut agar masyarakat Mesir tak kelaparan. Namun Zulaiha selama puluhan tahun masih terus meratapi jarak antara ia dan Yusuf, serta belum sempat ia memilikinya. Hatinya tak gentar untuk mencari cara supaya ia bisa mendapatkan cinta Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan menunggu di tempat perdagangan di kota Mesir, berharap bertemu dengan Yusuf. Tetapi semua sia-sia, ia hanya bisa terus menangis dan terus menangis hingga matanya buta karena tangisan tersebut. Kala itu Yusuf telah menikah dengan seorang wanita bernama Asenat dan memiliki 2 putra tampan. Bertemu dengan Zulaiha yang sudah tua renta. Dibawalah Zulaiha ke dalam kerajaan, dan sebelumnya Yusuf mendapatkan amanah dari malaikat Jibril untuk menikahi Zulaiha. Hal itu sempat ditolak oleh Yusuf karena ia hanya ingin setia dengan istrinya, Asenat. Namun Asenat mendukung Yusuf untuk menikahinya. Menikahi Zulaiha menjadi hal yang banyak ditertawakan oleh seisi kerajaan, termasuk para pemuja berhala yang sedang berkumpul di dalamnya. Mereka menganggap tak mungkin Yusuf menikahi wanita tua renta dan buta sebagai istrinya. Namun Yusuf menunjukkan kuasa Allah SWT untuk mengembalikan wajah Zulaiha menjadi muda dan tidak buta. Atas izin Allah, wajah Zulaiha pun berubah menjadi muda dan tak lagi buta. Setelah melihat keajaiban tersebut, akhirnya Zulaiha pun memilih untuk memeluk agama Islam. Setelah Zulaiha mendekatkan diri kepada Allah, rasa ingin memiliki Yusuf telah sirna. Sementara justru Yusuf melamar Zulaiha untuk menjadi istri keduanya. Meminang Zulaiha merupakan petunjuk dari Allah SWT, walaupun sebelumnya ia telah menolaknya. Sementara Zulaiha yang menggebu justru memilih dekat dengan Allah. Tetapi pada akhirnya, penantian Zulaiha selama 40 tahun pun mendapatkan Yusuf sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Ketika mendekati Allah SWT, justru Yusuflah yang mendekat. Dan sebaliknya, ketika ia menjauhi Allah, maka Yusuf pun terus menjauh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.